Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Riziki dengan NIM 210511090. Saya dari kelas Pendidikan Ekonomi 2B, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Perasuransian pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Sebelumnya, apa sih Undang-Undang Asuransi itu? Undang-Undang asuransi adalah dasar hukum yang mengatur kegiatan perasuransian. Sedangkan, pengertian asuransi itu sendiri merupakan pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban untuk membayar iuran, kontribusi, maupun premi. Sedangkan pihak yang lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, kontribusi, maupun premi, apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Asuransi sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya yang pertama yaitu asuransi kerugian atau general insurance. Asuransi ini memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan untuk melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Yang kedua ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah asuransi yang keberadaannya dianggap sangat penting sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa asuransi pendidikan merupakan asuransi yang cerdas, serta dapat menjamin pendidikan menjadi lebih baik. Yang ketiga ada asuransi jiwa. Beberapa orang beranggapan bahwa jenis asuransi ini sama dengan asuransi kesehatan. Namun, asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Yang keempat ada asuransi kesehatan. Jenis asuransi ini cukup populer, di mana asuransi kesehatan merupakan sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Yang kelima ada asuransi bisnis. Asuransi bisnis merupakan layanan asuransi yang menjamin pihak yang tertanggung dengan kegiatan bisnis. Adapun jenis layanan ini meliputi kerusakan, kehilangan, atau kerugian dalam jumlah yang cukup besar. Namun, tetap disesuaikan dengan kebijakan perusahaan asuransi yang telah disepakati. Asuransi ini pada umumnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan manufaktur, jasa, dagang, dan lain sebagainya yang dalam kegiatan bisnisnya masih memiliki risiko. Dan yang terakhir ada asuransi properti. Usaha asuransi ini umumnya memberikan pelayanan terhadap perlindungan pemilik rumah dari risiko seperti properti pribadi, kerusakan tempat tinggal, atau kebakaran, atau kerusakan barang-barang pribadi lainnya. Kemudian landasan hukum asuransi di Indonesia. Landasan hukum asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-Undang asuransi yang berlaku saat ini merupakan peraturan hukum asuransi terbaru yang menggantikan peraturan asuransi lama. Pasalnya, Undang-Undang asuransi di Indonesia pernah mengalami pergantian. Bagian informasi, Undang-Undang asuransi tahun 2014 merupakan penggantian dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Perubahan ini terjadi karena perkembangan industri perasuransian dan perekonomian di Indonesia yang semakin meningkat. Undang-undang yang mengatur tentang usaha perasuransian ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Berikut penjelasan singkat mengenai isi Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang perasuransian. Pada undang-undang ini ada 18 bab yang mengatur mengenai perasuransian. Yakni yang pertama yaitu bab 1 mencakup mengenai ketentuan umum, yang mana pada ketentuan umum ini memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian atau kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada himpunan tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selanjutnya, bab 2 yang mencakup mengenai ruang lingkup perasuransian. Bab 2 ini membahas mengenai ruang lingkup usaha perasuransian yang meliputi penyelenggaraan yang dapat dilakukan perusahaan asuransi. Berikut beberapa ketentuan yang diatur dalam ruang lingkup perasuransian. Yang pertama yaitu, perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum
dan usaha reasuransi untuk resiko perusahaan umum lain. Yang kedua, perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa, termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi, dan lini usaha asuransi kesehatan, serta lini usaha asuransi kesehatan diri. Ini terakhir, perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi. Selanjutnya, bab 3, yang mana mencakup mengenai bentuk badan hukum dan kepemilikan perusahaan perasuransian. Bab 3 ini membahas dasar hukum asuransi berupa bentuk badan hukum asuransi dan kepemilikan perusahaan perasuransian. Pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perasuransian menerangkan bahwa ada 3 bentuk badan hukum penyelenggaraan usaha perasuransian, yakni perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan usaha bersama. Kemudian diterangkan kembali dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perasuransian, yang mana perusahaan perasuransian dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan warga negara Indonesia atau warga negara asing. Selanjutnya bab 4, yaitu mencakup perizinan usaha. Bab keempat menerangkan dasar hukum asuransi yang terkait dengan perizinan usaha yang harus dimiliki oleh perusahaan perasuransian. Perizinan tersebut meliputi kewajiban dalam mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan sebelum menjalankan usaha. Selanjutnya bab 5, yaitu yang mencakup mengenai penyelenggaraan usaha. Pada bab ini menerangkan mengenai yang pertama, perusahaan perasuransian wajib menerangkan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, perusahaan asuransi, perusahaan syariah, perusahaan reasuransi menetapkan paling sedikit 1 pengendali, yang mana setiap pengendali yang ditetapkan wajib dilaporkan kepada OJK. Yang ketiga, pengendali tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Yang keempat, perusahaan perasuransian wajib melaporkan laporan keuangan, informasi data maupun dokumen kepada OJK melalui data elektrik. Dan yang kelima, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi wajib menerangkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selanjutnya bab 6 yang mencakup mengenai tata kelola asuransi. Bab 6 ini berisi tentang pengelolaan perusahaan perasuransian berbentuk koperasi atau usaha bersama. Pasal 33 Undang-Undang Perasuransian menerangkan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah berbentuk koperasi atau usaha bersama yang hanya dapat menyelenggarakan jasa asuransi kepada anggotanya. Yang kedua, setiap anggota dari perusahaan asuransi ini wajib menjadi pemegang polis dari perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, keanggotaan tersebut berakhir apabila anggota meninggal dunia, anggota tidak lagi memiliki polis asuransi yang bersangkutan selama 6 bulan berturut-turut atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bab 7, yang mencakup mengenai peningkatan kapasitas asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri. Pada bab 7 menjelaskan mengenai ketentuan bahwa perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi, serta perusahaan reasuransi syariah wajib mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi dalam negeri. Selanjutnya bab 8 yang mencakup mengenai program asuransi wajib. Bab 8 menerangkan sejumlah ketentuan program asuransi wajib. Hal ini mencakup pada pasal 39 Undang-Undang Perasuransian yang menerangkan bahwa program asuransi wajib harus diselenggarakan secara kompetitif. Dasar hukum asuransi dapat ketentuan ini menerangkan bahwa program tersebut paling sedikit memuat perihal cakupan kepesertaan, hak dan kewajiban tertanggung dan peserta, premi, dan kontribusi kriteria penyelenggara serta keterbukaan informasi. Selanjutnya bab 9 yang mengenai yang atau mencakup pembubaran, likuidasi, dan kepailitan. Bab ke-9 ini menerangkan dasar hukum asuransi akan persetujuan OJK terhadap perubahan kepemilikan. Setiap perubahan kepemilikan, baik karena peleburan atau penggabungan, yang wajib mendapat persetujuan dari OJK. Selanjutnya bab 10 yang mencakup mengenai pembubaran, likuidasi, dan kepailitan. Bab 10 membahas mengenai pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan perasuransian. Ketentuan pasal 42 Undang-Undang Perasuransian menerangkan bahwa penghentian kegiatan perusahaan perasuransian wajib melaporkan kepada OJK dengan terlebih dahulu untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya. Setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya, OJK mencabut izin usaha yang bersangkutan. Kemudian, pada pasal 43 Undang-Undang Perasuransian menerangkan bahwa setelah izin usahanya dicabut, perusahaan wajib menghentikan kegiatan usahanya.
Selanjutnya bab 11 yang mencakup mengenai perlindungan pemegang polis tanggung atau peserta. Pada bab ini membahas mengenai cakupan tentang perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Hal ini tertuang dalam pasal 53 Undang-Undang Perasuransian. Kemudian, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi wajib menjadi anggota lembaga mediasi, yang mana hal ini berfungsi untuk melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan pemegang polis tertanggung, serta atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi. Hal ini tercakup dalam pasal 54 Undang-Undang Perasuransian. Selanjutnya pada bab 12 yang mencakup mengenai profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian. Pada bab 12 membahas mengenai profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian, yang mana terdiri atas konsultan, aktuaria, akuntan publik, penilaian, dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Yang mana untuk dapat menyediakan jasa bagi perusahaan perasuransian, profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal sebelumnya yang diharuskan dan diwajibkan terlebih dahulu mendaftarkan dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Selanjutnya bab 13 yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan. Bab ke-13 membahas dasar hukum asuransi terkait pengaturan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian. Dalam bab ini, diterangkan bahwa pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian dilakukan oleh OJK. Sehubungan dengan itu, OJK harus mengupayakan terjadinya persaingan usaha yang sehat di bidang ini. Selanjutnya, bab 14 yang mencakup mengenai asosiasi usaha perasuransian. Bab ke-14 membahas kewajiban setiap perusahaan perasuransian untuk menjadi anggota salah satu anggota usaha perasuransian yang sesuai dengan jenis usahanya. Kemudian, terkait hal ini, OJK dapat menugaskan atau mendelegasikan wewenang kepada asosiasi usaha perasuransian dalam rangka pengaturan atau pengawasan usaha perasuransian. Selanjutnya, bab 15 mengenai sanksi administratif. Bab ke-15 membahas sejumlah sanksi administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang Perasuransian. Pada pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Perasuransian menerangkan bahwa sanksi administratif yang diberikan pada orang yang atau perusahaan asuransi yang melanggar dasar asuransi ini adalah sebagai berikut. Peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, larangan usaha, atau larangan memasarkan produk, serta adanya pencabutan izin usaha. Selanjutnya bab 16 yang menyangkut mengenai ketentuan pidana. Bab ke-16 mengatur sejumlah ketentuan pidana bagi siapa saja yang melanggar dasar hukum asuransi dalam Undang-Undang Perasuransian. Beberapa ketentuan pidananya antara lain setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi syariah, usaha reasuransi, atau usaha reasuransi syariah tanpa izin usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 200 miliar. Selanjutnya, bab 17 yang mencakup mengenai ketentuan peralihan. Bab ke-17 mengatur ketentuan peralihan sejak dasar hukum asuransi ini diundang-undangkan. Diterangkan bahwa perusahaan perasuransian, perusahaan agen asuransi, dan perusahaan konsultan aktuaria yang telah mendapatkan izin usaha pada saat diundang-undangkannya Undang-Undang Perasuransian yang dinyatakan telah mendapat izin usaha dan tetap dapat menjalankan usaha tersebut. Selanjutnya bab 18 yang mencakup mengenai ketentuan penutup dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Yang mana pada bab ke-18 ini membahas ketentuan penetapan dari Undang-Undang Perasuransian sebagai dasar hukum asuransi yang berlaku saat ini. Pada pasal 90 Undang-Undang Perasuransian menerangkan bahwa sejak dasar hukum asuransi ini dimulai dan Undang-Undang Pasal 2 tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Baiklah, hanya itu dapat saya jelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Undang-Undang Perasuransian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.